Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4471. Saat Dillion tiba-tiba bertemu dengan Marianne, dia merasa bahwa Tuhan membantu dirinya. Dan dia bisa menampilkan pertunjukan yang bagus tanpa menunjukkan tanda-tanda ekspresi apapun. Tapi tidak disangkanya, Marianne tidak berterima kasih padanya. Bahkan dengan beberapa kata, dia menggali lubang untuk dirinya sendiri. Sekarang dia seperti menunggang harimau. Jika tidak ingin kehilangan muka, dia harus mencairkan sumbangan sebesar 10 juta dolar Hong Kong dan menyumbangkannya dengan nama anonim. Melihat ekspresi yang malu, Marianne berkata dengan tenang, "Tidak masalah jika kamu menyesalinya. Anggap saja aku tidak pernah mengutarakannya." Ketika Dillion mendengar ini, dia berkata tanpa ragu, "Tidak, sama sekali tidak. Bagaimana saya, Dillion, dapat menarik kembali kata-kata saya? Bukankah hanya 10 juta dolar Hong Kong? Saya akan segera mentransfer uangnya." Marianne mengangguk. "Kalau begitu kamu kembali saja dulu. Aku ada kegiatan. Aku berangkat dulu." Saat dia mengatakan itu, melihat Charlie tidak muncul, dia berbalik dan melirik ke belakang mobil. "Tuan Wade." Charlie menjulurkan kepalanya saat ini, dan bercanda sambil tersenyum. "Oh, aku tidak ingin mengganggu urusan kalian berdua. Atau kalau kalian ingin melanjutkan, berpura-pura saja saya tidak ada." Marianne tahu bahwa Charlie sedang menggoda dirinya sendiri. Dia sedikit mengeluh. "Charlie, kamu pertunanganku yang dijodohkan oleh ayahku. Apa maksudmu bersembunyi di balik mobil? Apa kamu laki-laki?" Ketika Charlie mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum dengan bibir terbuka. Dia agak mengagumi Marianne. Salah satunya adalah mengagumi seberapa cepat otak gadis ini berputar. Yang kedua adalah gadis ini tidak menyimpan dendam. Dia langsung membalasnya di tempat. Dia hanya menggodanya. Tidak berharap dia berbalik dan menggunakan dirinya sebagai tameng. Dan ngomong-ngomong, dia menyakiti dirinya sendiri dengan mengakui ada sesuatu. Tapi Marianne meremehkan Charlie. Dia adalah orang yang memiliki balas dendam dalam semalam. Dan Charlie juga sama. Jadi, Charlie berkata dengan wajah malu, "Maaf, Marianne, saya salah. Kalau bertemu lagi dengan orang yang merepotkan seperti dia, saya akan berdiri di depanmu secepat mungkin." Marianne mengangguk puas, dan berkata, "Selanjutnya, saat kamu bersamaku, kamu tidak boleh keibuan. Kamu harus tangguh dan jantan. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa memberiku rasa aman?" "Kamu benar," Charlie berkata dengan serius. "Kepribadianku sebelumnya benar-benar terlalu banci." Marianne menahan tawanya, dan berkata, "Senang kamu sadar." Charlie mengangkangi kotak kardus dengan satu tangan di bawah lengan, dan berjalan ke Marianne. Memanfaatkan ketidaksiapannya, dia langsung mengulurkan tangan dan meraih tangan Marianne. Sambil memegangnya erat-erat, Charlie berkata dengan mata dan nada tegas, "Sayang, percayalah padaku. Mulai sekarang, aku akan melindungimu dan tidak akan pernah membiarkanmu terluka." Bab 4472. Ketika tangan Marianne ditangkap oleh tangan Charlie, reaksi pertamanya seperti tersengat listrik. Dia ingin melepaskan tangannya dengan cepat, tapi cengkeraman Charlie begitu kuat. Marianne tidak bisa menariknya sama sekali. Selain itu, dia tidak berani berkedut secara terang-terangan. Karena dalam hal ini, Dillion mungkin akan mengetahui tipuan antara mereka berdua. Dan dia sia saja mendapat hasil buruk. Jadi, dia hanya bisa menekan amarah di hatinya. Dan berkata kepada Charlie, "Sebaiknya lakukan apa yang kamu katakan." Setelah itu, dia berkata kepada Charlie, "Ayo pergi." Wajah Dillion sangat marah. Dan dia berseru, "Marianne, siapa orang ini?" Marianne masih ditahan oleh Charlie. Dia merasa sangat kesal. Jadi dia berkata dengan marah, "Apa kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Dia pertunanganku.
Bagaimana mungkin, Dilion berkata dengan marah, seolah-olah ekornya telah diinjak. Ayah saya baru saja makan malam dengan Paman Long minggu lalu. Dia sangat mendukung jika saya bersama kamu. Dia juga bilang kalau kamu belum punya pasangan. Dia berharap aku bisa bekerja lebih keras, bisa menjalin hubungan. Ini baru seminggu. Kamu sudah punya pertunangan. Marianne menunjuk ke tangan kanan yang dipegang Charlie dengan tangan kirinya. Lalu berkata dengan ekspresi serius, kamu tahu aku tidak pernah menjalin hubungan. Kalau dia bukan pertunanganku, bagaimana aku bisa membiarkannya memegangnya? Charlie tahu Marianne sedang berbicara sendiri. Dia berteriak pada Dilion dengan wajah keras. Apa maksudmu? Kamu ingin mengganggu hubunganku? Kalau kamu berani mengganggu lagi, berhati-hatilah agar aku tidak menamparmu. Setelah itu, dia menoleh untuk menatap Marianne dan bertanya dengan sungguh-sungguh, sayang, apakah aku cukup jantan? Marianne sangat tertekan, tapi dia hanya bisa menahan diri dan berkata, cukup sudah, kamu berubah begitu cepat. Aku tidak terbiasa dengan itu. Dilion menjadi tidak sabar saat ini. Dia menunjuk ke arah Charlie dan mengutuk. Apa yang kamu lakukan? Kamu berani berbicara denganku seperti itu? Apa kamu pernah mendengar 4 naga kecil di Hong Kong? Charlie menahannya dan berkata dengan kosong. Bagaimana dengan 4 harimau Hong Kong? Saya dari daratan. Jadi saya belum pernah mendengarnya. Sial, Dilion menyelimuti gigi dan berkata, kamu belum pernah mendengar 4 naga kecil Hong Kong, tapi kamu berani berlaga agresif di depanku. Percaya atau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Charlie bertanya pada Marianne dengan panik. Sayang, siapa 4 naga kecil di Hong Kong? Apa mereka sangat kuat? Tangan Marianne dipegang oleh Charlie sepanjang waktu. Merasa sangat tertekan. Dia menjawab dengan ekspresi tanpa cinta. Latar belakang sangat besar. Ayahnya Rudy Brown, salah satu dari 5 orang terkaya di Hong Kong. Dia memiliki hubungan yang dalam dengan pria terkenal. Dia berpengaruh di jalur hukum dan dunia bawah tanah. Charlie sangat terkejut dan bertanya, lalu apa yang harus saya lakukan? Apa calon ayah mertua saya bisa membantu saya menyelesaikannya? Marianne menenangkan. Ayahku tidak ada pengaruhnya pada Triad. Dia tidak akan bisa membantu. Bab 4473. Marianne melihat bahwa Charlie tampak sangat ketakutan. Jadi dia berkata, kalau kamu takut, katakan saja padaku. Aku meminta ayahku mengatur kamu melarikan diri. Kalau kamu meninggalkan Hong Kong, mereka seharusnya tidak melakukan apapun padamu. Dilion mendengar percakapan keduanya. Dia berkata dengan suara dingin, Nak, kamu sudah menyinggung saya dan ingin melarikan diri. Saya beritahu kamu, kalau kamu tidak menahan diri di depanku dan menamparmu 100 kali, aku Dilion, tidak akan pernah melepaskanmu. Charlie membuka matanya untuk melihat Dilion, dan bertanya dengan curiga, apa kamu bercanda? Apakah aku bercanda? Dilion berpikir bahwa Charlie takut, dan berkata dengan marah, kamu tidak tahu aku. Aku, Dilion, tidak pernah bercanda seperti kamu di jalan. Marianne melihat penampilan Dilion yang galak. Dia menyadari bahwa dia tampaknya terlalu banyak bermain. Jadi dia tidak peduli dengan Charlie yang memegang tangannya. Dan dengan cepat menarik Charlie ke samping. Dan berkata dengan suara rendah. Dilion ini bukan orang yang mudah dihadapi. Dia akan membalas dendam. Kamu harus segera meminta maaf padanya. Jangan memaksakan diri pada masalah ini. Saya khawatir ayah saya tidak akan bisa melindungi kamu. Charlie mendecakkan bibirnya, mengesampingkan ekspresi bercandanya, dan berkata, aku Charlie, meminta maaf pada serangga. Jika hal ini menyebar, apa pendapat orang tuaku tentangku? Apa yang akan dipikirkan orang-orang tentang saya? Setelah itu, dia memesan wajahnya, menatap Dilion di dalam mobil, menyingkirkan ekspresi bercandanya, dan berkata serius dengan, wah, menurut temperamen saya sebelumnya, saya akan menamparkan kamu 10.000 kali. Saya juga akan memanggil kaligrafer tubuh manusia untuk segera datang, meminta dia meninggalkan beberapa kaligrafi di dahimu. Tapi kamu beruntung, datang kali ini.
Saya tidak ingin membuang waktu Anda. Jadi mulai sekarang, jangan sampai aku melihat wajahmu lagi. Kalau tidak, aku akan mengubahmu dari naga kecil Hong Kong menjadi cacing Hong Kong. Marianne terkejut. Sudah terlambat menghentikan Charlie. Dillion langsung marah dengan kata-kata Charlie. Dia menunjuk ke arah Charlie dan berkata dengan dingin, "Kamu benar-benar mencari kematian. Apa yang kamu tidak tahu? Tidak ada seorang pun di Hong Kong yang berani berbicara seperti itu." Charlie tidak peduli untuk memperhatikannya. Dia berkata dengan ringan, "Ingat apa yang saya katakan. Jangan sampai bertemu lagi dengan saya, atau kamu akan tamat." Setelah itu, dia meraih tangan Marianne, berbalik dan berjalan menuju pintu keluar tempat parkir. Dillion tidak mengejar, sambil melihat punggung Charlie melalui kaca spion. Dia membuka gigi dan mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Pada saat ini, Marianne, yang diseret oleh Charlie, menghentakkan kakinya dengan cemas. Dia berkata, "Charlie, kenapa kamu harus bersaing dengan Dillion itu?" Charlie bertanya balik, "Bukankah ini yang kamu inginkan? Kamu ingin aku menjadi tamengmu, maka aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Bagaimana? Apa kamu puas?" Marianne berseru, "Saya meminta kamu menjadi tameng saya, tapi saya tidak ingin kamu berbicara kasar kepadanya. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Pergi saja dengan saya. Tidak perlu menyinggung dia. Orang ini akan membalas dendam. Dia akan menyusahkanmu." Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba berhenti, meraih tangan Charlie dan ingin berjalan kembali. Dia berkata dengan penuh semangat, "Tidak, kembalilah bersamaku. Aku akan meminta ayahku mengatur seseorang untuk segera membawamu keluar dari Hong Kong." "Tidak perlu." Charlie menariknya sedikit lebih keras, dan kemudian memaksanya keluar, berkata dengan acuh tak acuh, "Meminta maaf bukan gayaku, apalagi melarikan diri." 4 naga kecil Hong Kong tidak cukup mengingatkan Charlie Chen tersangkut di antara giginya. "Kalau keempat naga kecil itu ada di sini, saya bisa menggorengnya dan menyajikannya sebagai hidangan." "Kamu," Marianne diseret oleh Charlie. Kakinya terpeleset. Dia menginjak kakinya dengan cemas, berkata, "Charlie, ini bukan saatnya kamu berbicara kasar, atau mereka akan membunuhmu. Ini semua salahku. Aku mohon. Oke, kalau kamu masih ingin berdiskusi kerjasama dengan ayahku, minta ayahku pergi ke daratan untuk mencarimu. Oke." "Tidak," Charlie berkata dengan ringan. "Kamu berjanji pada ayahmu akan membawaku berkeliling. Kamu juga berjanji pada ayahmu akan mengajakku menonton makanan ringan asli Hong Kong malam ini. Kamu harus memenuhi janji-janji ini. Sekarang, katakan padaku sesuatu yang lain." Bab 4474. Marianne hampir pingsan saat ini. Dia sekarang tidak dapat peduli tentang masalah yang dibuat Charlie. Dia hanya ingin menyelesaikan masalah yang dia sebabkan sesegera mungkin. Dia telah berkali-kali melihatnya di TV untuk menggunakan pria lain sebagai tameng. Namun dia belum pernah melakukannya sendiri sebelumnya. Tepat ketika Charlie membuat lelucon, dia tidak berpikir tentang bermain lelucon. Dia tidak menyangka Charlie akan mengubah keadaan menjadi situasi di mana langkah demi langkah di luar kendali. Ini juga membuatnya merasa takut untuk bercanda untuk pertama kalinya. Bahkan suaranya sedikit tersendat. Dan dia memohon, "Charlie, saya mohon, kamu tinggalkan Hong Kong. Paling buruk, kamu bisa kembali lagi nanti. Kalau kamu tidak pergi, kamu akan mendapat masalah." Charlie melihat matanya yang merah dan dia akan meneteskan air mata. Dia berhenti, melepaskan tangannya, dan berkata dengan serius, "Nona Long, kamu tidak perlu khawatirkan aku. Aku akan memberitahu yang sebenarnya. Saya datang ke Hong Kong untuk mencari masalah." Saat dia mengatakan itu, dia mengabaikan kejutan Marianne, lalu berkata dengan tenang, "Saya datang ke Hong Kong. Jika ada seseorang yang mengganggu saya akan datang padanya. Jika tidak ada yang mengganggu saya akan mencari sekelompok orang yang bisa saya hadapi dan bersenang-senang bersamanya. Jika Dillion itu tidak cocok dengan Triad, aku terlalu malas meladeninya. Tapi dia memiliki hubungan yang mendalam dengan Triad.
Bahkan jika dia tidak menyebutkan hari ini, besok, atau lusa, saya akan datang kepadanya dan menghadapinya. Kamu gila, Marianne tertegun, dan berkata, bukannya membahas bisnis saja dengan baik, kamu malah ingin menyesal dengan triad. Apa kamu tahu apa itu triad? Pulau Hong Kong. Tidak peduli seberapa kayanya kamu, orang terkaya sekalipun tidak berani melawan triad. Mereka takut mati. Tentu saja tidak mungkin bagi Charlie memberitahu Marianne bahwa sebelum dia turun dari pesawat, dia sudah membaca informasi yang diberikan oleh Porter. Ada banyak orang-orang Hong Kong yang ingin membunuh Janus dan mendapatkan hadiah 30 juta dolar AS. Dan nama triad ada di daftar. Oleh karena itu, sebelum Janus dideportasi, dia ingin bertemu sendiri dengan triad ini. Jadi dia tersenyum dan berkata kepada Marianne, tidak apa-apa, saya ingin mencari kegembiraan. Lagi pula, dia dengan sengaja mengakhiri topik, lalu menyeret kotak kardus di tangannya, dan bertanya padanya, bukankah kamu ingin mengantarkan sesuatu? Ayo pergi. Marianne sangat tidak berdaya, menghela napas, dan berkata, saya akan menelepon ayah saya. Kita lihat apa yang bisa dia lakukan. Charlie mengerutkan kening, berbalik, berjalan keluar, dan berkata, kalau kamu memberitahu ayahmu tentang hal ini, aku tidak akan kembali ke rumahmu malam ini. Saya akan mencari informasi sarang triad dan akan berbicara langsung dengan mereka. Kamu, Marianne sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Dia ditekan oleh sikap Charlie, menahan diri dari apapun. Dia hanya bisa menahan kesal dan berkata, oke, karena kamu tidak mau mengalah. Mulai sekarang, aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Oke, Charlie setuju dengan santai, dan berkata, ngomong-ngomong, kamu pemanduku. Aku ikut kamu saja. Marianne menjawab, dia hanya bisa menghela napas, berlari 2 langkah cepat mengejar Charlie. Dia berkata, kalau begitu jangan makan di luar malam ini, kita pulang lebih awal. Tidak, Charlie isyarat tangannya. Aku sangat ingin merasakan kehidupan malam di Hong Kong. Marianne tidak berdaya. Oke, aku akan bersamamu. Charlie mengangguk, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Porter. Segera setelah telepon tersambung, Porter berkata dengan hormat, Tuan Wade, apa perintah Anda? Charlie melirik Marianne, dan bertanya, apa kamu sudah menyelidiki di Lyon? Kembali ke Tuan Wade. Saya sudah menyelidikinya. Porter menjawab, Di Lyon adalah putra tertua Rudy Brown, orang kaya Hong Kong. Aset Rudy bisa masuk dalam 5 besar, belum masuk 3 teratas Hong Kong. Namun, dia memiliki hubungan yang mendalam dengan triad. Kepala keluarga saat ini adalah ayah angkatnya. Porter berkata lagi, ngomong-ngomong, triad sangat tertarik dengan hadiah membunuh Janus. Sistem hukum di Hong Kong menjadi lebih baik pada tahun ini. Gangster hanya berkelahi dan membunuh. Bisnis mereka menyusut secara serius. Merekrut anak buah akan berbiaya besar. Dan situasi keuangan secara keseluruhan relatif ketat. Bab 4475. Charlie bertanya kepadanya. Triad sangat miskin. Apa Rudy tidak membantu mereka? Membantu. Porter berkata. Jika Rudy tidak menawarkan bantuan, triad pasti sudah memberhentikan bisnisnya. Rudy menghasilkan banyak uang dan triad banyak membantu. Triad mengandalkan ini dan terus menjangkau dia. Belakangan, Rudy menjadi lebih besar. Dia ingin melepaskan hubungan dengan triad. Dia membantu triad memulai transformasi. Triad sekarang memiliki 4 saluran pendapatan utama. Membuka pegadaian, membuka klub malam dan bar, menyelundupkan daging beku, juga membuka kasino bawah tanah. Rudy membantu memulai 3 bisnis pertama. Charlie bersenandung, dan berkata, yang mana klub malam terbesar milik triad? Porter menjawab, namanya Klub Wave di Lan Kwai Fong. Wave, Charlie bergumam pelan, dan berkata sambil tersenyum, oke, begitu. Charlie menutup telepon, dan berkata kepada Marianne di sampingnya, Nona Marianne, mengapa kamu tidak membawa saya ke klub malam setelah makan malam? Kepala Marianne akan meledak ketika dia mendengar itu.
Dia bertanya, "Charlie, kamu baru saja bertanya tentang klub malam triad di telepon. Kamu mau pergi ke sana?" "Ya benar." Charlie sedikit tersenyum. Merasakan kehidupan malam Hong Kong yang terkenal. Marianne berseru, "Kamu tidak bisa pergi ke klub malam triad. Kamu baru saja menyinggung Dillion. Sangat berbahaya di sana." Charlie tersenyum dan berkata, "Bahayanya pasti. Tapi siapa bahayanya? Kita harus melihatnya." Melihat penampilan Charlie yang main-main dan meremehkan, Marianne bahkan lebih bingung tentang asal-usul Charlie. Dari panggilan telepon Charlie barusan, dia dapat menyimpulkan bahwa Charlie jelas tidak seceroboh kelihatannya. Dia mungkin telah menyelidiki berbagai kekuatan di Hong Kong dengan jelas. Dan dia memiliki rencana. Memikirkan hal ini, dia bertanya pada Charlie, "Siapa kamu sebenarnya?" "Aku," Charlie berkata sambil tersenyum. "Aku seseorang yang tidak mampu dimiliki oleh siapapun di Hong Kong." Marianne mengerutkan kening dan menjadi lebih berhati-hati. Dia bertanya pada Charlie, "Apa yang akan kamu lakukan di Hong Kong?" Charlie mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, "Aku akan memimpin pengadilan." Marianne terkejut untuk sementara waktu. Dia benar-benar tidak dapat mengetahui rutinitas Charlie. Orang ini berbicara kebenaran dan kepalsuan, dan sulit melihat karakternya. Hanya 2 jam setelah bertemu, kesannya terhadap Charlie berubah beberapa kali. Pada awalnya, dia merasa bahwa Charlie tampak cukup lucu, dengan tingkat kontrol tertentu dalam pidatonya. Dan dia dapat menangani berbagai hal dengan mudah di depan ayahnya. Ketika dia bertemu Dillion, dia merasa bahwa Charlie tampaknya kurang memiliki kekuatan, dan dia agak ceroboh, dan tidak tahu bagaimana menilai situasinya. Selain itu, tindakan berinisiatif meraih tangannya tampak agak mendadak baginya saat itu. Kemudian, sikap Charlie yang menolak meninggalkan Hong Kong membuatnya merasa bahwa orang ini sama sekali tidak mengetahui bahaya dunia. Bahkan dia tidak tergerak setelah membicarakannya. Tapi sampai sekarang, dia merasa pandangannya sebelumnya tentang Charlie tampak salah. Charlie memang tidak kenal takut, tapi keberaniannya bukan karena ketidaktahuan. Sebaliknya, karena dia sudah mengenal dirinya sendiri dan musuhnya. Memikirkan hal ini, dia memandang Charlie dan bertanya kembali, "Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku keadilan seperti apa yang kamu tegakkan di Hong Kong?" Bab 4476. Keadilan apa yang ditegakkan? Mendengar pertanyaan Marianne, Charlie sedikit tersenyum dan berkata, "Aku belum bisa memberitahumu sekarang. Kita buat saja ini sedikit misterius." Marianne tidak bisa menahan cemberut dan bertanya kepadanya, "Pernahkah kamu memikirkannya? Jika Dillion menargetkan kamu, apa yang akan kamu lakukan?" 2 kepalan akan sulit mengalahkan 4 tangan di Hong Kong. Bagaimana kamu bisa mengalahkan triad? Charlie mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu terlalu meremehkanku. 2 kepalan tidak bisa mengalahkan 4 tangan. Aku bahkan tidak takut kalau mereka mendatangiku beramai-ramai." Marianne berpikir bahwa Charlie menjalankan kereta dengan mulut penuh lak. Dia semakin pusing, menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Aku sudah mencoba meyakinkanmu." Setelah itu, dia keluar dari tempat parkir bersama Charlie. Keduanya tiba di Mall Plaza dengan lalu lintas terbesar di Tsim Sha Tsui. Selain arus penumpang yang ramai, juga banyak salesman yang mengkhususkan diri pada promosi dan penjualan, serta banyak area pameran produk. Di bagian terbaik alun-alun, terdapat banyak stan seragam, yang semuanya digantung dengan logo Universitas Hong Kong. Banyak siswa berseragam sekolah sibuk di depan stan. Marianne, yang berada dalam suasana hati yang rumit, langsung membawa Charlie ke kios-kios ini. Disinilah dia dan teman-teman sekelasnya mengadakan obrol amal. Melihat Marianne datang, banyak siswa sangat terkejut, dan banyak orang berkumpul untuk menyapanya. Salah satu anak laki-laki berkacamata dengan cepat melangkah maju dan bertanya, "Saudari Marianne, mengapa kamu datang hari ini?" Marianne sedikit tersenyum dan menjawab, "Kebetulan ada yang harus saya lakukan di sini sore hari. Saya mampir saja." Marianne bertanya kepadanya,
Bagaimana penjualan hari ini? Tidak begitu bagus. Bocah itu berkata dengan sedikit dekaden. Kami menjual total lebih dari 30.000 dolar Hong Kong sejak pukul 8 pagi. Saya pikir kami bisa menjualnya seharga 50.000. Marianne memberi semangat. Tidak masalah. 30.000 jumlah yang besar. Itu sudah bagus. Alan menghela napas. Kak Marianne, kamu sendiri menyumbangkan puluhan juta. Banyak dari kita yang sibuk. Dan total uangnya hanya sedikit. Saya benar-benar malu. Marianne berkata. Alan, jangan katakan itu. Amal bukan tentang siapa yang menyumbangkan lebih banyak uang, tetapi membuat sebanyak mungkin orang melakukan apa yang mereka bisa. Uang yang saya sumbangkan bukan milik saya, tetapi kemurahan hati dari yang lain. Lupakan saja. Aku hanya bisa melakukan hal yang sama sepertimu dan melakukan yang terbaik. Lalu Marianne mengambil kotak kardus dari Charlie, menyerahkannya kepada anak laki-laki itu. Dan berkata, Alan, ini beberapa barang pribadi saya. Saya sudah tandai harga jualnya. Menurut label harganya, totalnya 20.000 dolar Hong Kong. Segera, Marianne merentangkan tangannya dan berkata, lihat, saya tidak terlalu kaya. Ada begitu banyak hal yang dapat saya berikan. Jadi jangan merasa malu hanya karena kamu memiliki lebih sedikit. Kalau tidak memiliki sesuatu yang bisa diberikan, kamu bisa menjadi sukarelawan dan berkontribusi untuk amal. Jadi, tolong bekerja keras. Kita akan menjual semua barang yang sudah dikumpulkan secepatnya. Selain itu, saya sudah meminta siswa lain di sekolah untuk menyumbangkan sebanyak mungkin barang-barang pribadi yang tidak berguna. Pasti ada banyak hal baik yang bisa dilakukan. Didorong oleh Marianne, semua orang bersorak dan penuh energi. Pada saat ini, seorang gadis yang terlihat lembut menatap Charlie dan bertanya, Kak Marianne, siapa pria tampan ini? Kamu belum memperkenalkan kami. Marianne memandang Charlie, dan berkata kepada semua orang, ini Tuan Wade, tamu keluarga saya. Tamu, gadis itu berkata dengan penuh arti, Kakak Marianne, ini tunangan yang diatur keluargamu untukmu, kan? Mengapa? Marianne merasa mentalitasnya akan runtuh ketika dia mendengar kata tunangan. Dia berkata tanpa banyak berpikir, jangan bergosip di sini. Tuan Wade teman ayahku, baru saja datang di Hong Kong. Dia berdiskusi dengan ayah saya tentang sesuatu, karena dia sudah bertahun-tahun tidak ke Hong Kong. Saya menjadi pemandunya saat ini dan membawanya berkeliling. Jadi begitu. Gadis itu berkata dengan sedikit penyesalan. Kak Marianne, pria tampan ini cocok untukmu. Kamu bisa mempertimbangkannya. Aku sudah lama mengenalmu. Dan aku belum pernah melihatmu berkencan. Semua orang menantikan dengan siapa kamu akan berkencan sebelum lulus. Bab 4477. Marianne berkata tanpa daya. Jaga dirimu saja. Ku dengar kamu putus dengan pacar barumu itu. Padahal kamu baru berkencan beberapa hari. Gadis itu mengerutkan bibirnya dan berkata, aku bahkan tidak ingin menyebutkan bajingan itu. Dia bersamaku hanya karena ingin aku membantunya kelulusannya. Setelah membantu menyelesaikan kelulusannya, dia putuskan saya. Marianne menghela napas dan berkata, buka matamu lain kali kamu melihat laki-laki. Gadis itu melirik Charlie lagi, dan berkata dengan serius, tapi omong-omong, Kak Marianne, menurutku pria di sebelahmu sangat cocok untukmu. Berhenti. Marianne dengan cepat mengulurkan tangan untuk menghentikan pihak lain, dan berkata, kamu sudah membuktikan pada dirimu sendiri berkali-kali bahwa penglihatanmu salah. Jadi kalau menurutmu dia cocok untukku, maka ada kemungkinan dia tidak cocok sama sekali. Setelah itu, dia tidak bisa menahan tatapan kosong Charlie. Charlie sedikit tersenyum saat ini, dan berkata kepada gadis itu, aku tunangannya. Dia yang mengatakannya sendiri. Ketika semua orang mendengar ini, mereka berseru. Wanita itu memandang Marianne, dan berkata dengan penuh arti, Kak Marianne, tidak kami sangka kamu membohongi kami. Marianne berkata tanpa daya, jangan dengarkan omong kosongnya. Bocah seperti dia sama sekali bukan tipeku. Setelah itu, dia memandang semua orang dan berkata,
Semua orang harus sibuk dengan kegiatan ini. Jangan bergosip. Segera. Dia membuka kotak kardus yang dia bawa, mengeluarkan beberapa barang pribadi, dan menjelaskan kepada orang-orang di sekitarnya. Laptop ini sudah tidak saya gunakan sejak awal tahun. Saya memeriksa situs web bekas. Harganya sekitar RMB 3.000. Seharusnya mudah dijual. Konsol game ini saya beli $2.000 Hong Kong. Saya mencantumkannya 1.200. Setelah secara singkat menjelaskan situasi barang-barang pribadi kepada semua orang, Marianne berkata, "Terima kasih atas upaya kalian yang berkelanjutan. Ada sesuatu yang harus saya lakukan. Saya tidak akan bisa berlama-lama di sini menemani kalian." Setelah itu, dia berkata kepada Charlie, "Ayo pergi." Charlie tersenyum dan berkata, "Saya sudah di sini. Penjualan amal semacam ini sangat menarik. Kebetulan saya memiliki beberapa pil energi. Apakah bisa untuk mendukung kamu?" Marianne memandang Charlie tanpa daya, dan berkata dengan serius, "Menjual pil energi di Hong Kong adalah ilegal. Selain itu, kalau kita tidak segera pergi, kita akan mendapat masalah." Charlie memandangi beberapa pria licik di kejauhan, dan berkata sambil tersenyum, "Oke. Ayo pergi." Marianne lega melihat Charlie akhirnya mendengarnya. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dan membawa Charlie kembali ke tempat parkir. Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah Dillion memanggil seseorang untuk membalas dendam pada Charlie. Jika lebih dari selusin orang benar-benar datang memblokir Charlie, dia tidak punya pilihan selain menyelamatkannya. Ketika keduanya datang ke tempat parkir, Marianne ingin pergi ke kursi pengemudi. Charlie tiba-tiba menghentikannya dan berkata, "Nona Marianne, kalau tidak keberatan, saya saja yang menyetir." "Kamu yang mengemudi?" Marianne bertanya. "Kamu tidak terbiasa dengan Hong Kong. Di sini setir ada di kanan. Berbeda dengan di daratan. Kamu bisa terbiasa dengan itu." Charlie berkata sambil tersenyum. "Selama setir tidak harus diinjak mundur, saya bisa mengendarainya." Marianne mengangkat bahu dan berkata, "Kalau begitu kamu bisa mengemudi." Setelah Charlie masuk ke dalam mobil, dia tidak terburu-buru pergi. Dia mengeluarkan ponselnya, membuka peta dan mempelajarinya sebentar. Baru setelah melihat wajah-wajah licik itu masuk ke mobil yang berbeda, dia berkata kepada Marianne, "Saya pikir Bukit Honghua adalah tempat yang bagus. Ayo kita ke sana." Bukit Honghua, Marianne berkata dengan tercengang. "Itu jauh di utara Hong Kong. Jauh, dan di pegunungan. Apa yang akan kamu lakukan di sana?" Charlie berkata sambil tersenyum. "Beberapa hal harus dilakukan di tempat yang sepi." Bab 4478. Pernyataan Charlie membuat Marianne gugup tanpa alasan. Dia bertanya pada Charlie, "Apa yang ingin kamu lakukan? Mengapa harus pergi ke tempat yang sepi?" Charlie menatapnya dan tersenyum, dan berkata dengan santai, "Jangan gugup. Apa yang akan aku lakukan tidak ada hubungannya dengan kamu. Lihat saja." Lagi pula, dia menekan pedal gas dan melajukan Tesla Marianne. Begitu mobil meninggalkan ruang parkir bawah tanah, 3 mobil berbeda mengikuti di belakang. Dillion duduk di salah satu mobil, mengertakkan gigi dan memandangi Tesla Charlie. Dia berkata dengan dingin kepada orang-orang di sekitarnya, "Kita ikuti mereka. Aku harus membunuhnya." Pria muda yang mengemudikan mobil mencibir, "Dillion, jangan khawatir. Kami akan membunuh anak ini." Lengan orang ini penuh dengan tato, ditambah dengan otot di sekujur tubuhnya dan wajahnya penuh daging. Dia tidak terlihat seperti pria yang bisa dianggap enteng. Dillion menyeka senyum dari sudut mulutnya, dan berkata dengan dingin, "Marianne ini, jika dia masih tidak tahu apa yang baik atau buruk, tanganku akan menyentuh tubuhnya." Pria yang mengemudikan mobil berkata sambil tersenyum, "Dillion, kalau kamu ingin melakukannya, segera minta ayahmu dan kakek baptisem datang ke rumah keluarga Long untuk melamar pernikahan. Sean tidak akan pernah berani menolak. Itu masuk akal." Dillion mengangguk berulang kali, dan berkata, "Kalau dia tidak tahu mana yang baik, maka jangan salahkan aku akan bersikap kasar."
Charlie mengikuti navigasi dan mengemudikan mobil sampai ke daerah perkotaan Hong Kong. Selama mengemudi, dia terus mengamati mobil-mobil di belakang melalui kaca spion. Dia menemukan bahwa mobil-mobil ini terus mengikuti dari jauh dan dekat. Dia lega. Setelah lebih dari setengah jam, Charlie mengemudikan mobil di dekat Bukit Honghua, daerah pegunungan di bagian utara Hong Kong. Setelah itu, dia sedikit memperlambat kecepatan mobil, berniat mencari tempat yang cocok untuk berhenti dan bertemu teman baru di belakang. Tetapi pada saat ini, Dillion sedang duduk di dalam mobil di belakang. Ekspresinya menjadi semakin jelek. Pada saat ini, pengemudi bergumam, "Sial, pasangan mesum ini datang ke pegunungan di siang hari bolong. Apa mereka ingin mengisi daya mobil atau melakukan hal tak senonoh?" Wajah Dillion menjadi semakin marah. Dia mengutuk dengan gigi terkatup. "Saya pikir Marianne ini wanita baik." Tidak disangka dia begitu genit. Pengemudi itu berkata, "Dillion, orang bilang Marianne adalah wanita cantik dari Hong Kong. Saya pikir dia wanita murahan." Dillion berkata dengan marah, "Kalau Marianne sudah tidak perawan, aku hanya akan mengacaukannya. Aku tidak akan menikahinya." Dia mengutuk lagi. "Dan anak dari daratan itu. Kalau Marianne dihancurkan olehnya, aku akan membunuhnya." Pada saat ini, pengemudi berseru, "Dillion, mobil mereka berhenti. Kita mengepung sekarang atau menunggu?" Melihat Charlie menghentikan Tesla, Dillion berkata, "Tunggu mereka turun dari mobil. Kalau mereka mempercepat dan mencoba melarikan diri, kita sulit mengendalikan mereka di jalan pegunungan. Kalau mereka sudah keluar dari mobil, tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Pengemudi itu bertanya lagi, "Bagaimana kalau mereka bermesraan di dalam mobil?" Dillion mengertakkan gigi dan mengutuk, "Sialan. Kalau mereka berdua berani bermesraan di dalam mobil, tabrak saja mobil mereka sampai menggelinding menuruni gunung." Pada saat ini, Charlie di mobil depan melepaskan sabuk pengamannya. Dia berkata kepada Marianne di sampingnya, "Nona Marianne, ayo keluar." "Keluar?" Marianne bertanya dengan heran. "Untuk apa kamu membawaku ke hutan belantara seperti ini?" Charlie tersenyum dan berkata, "Kamu akan tahu saat turun." Setelah itu, Charlie berkata lagi, "Kalau kamu tidak percaya padaku, tunggu saja di dalam mobil. Aku akan melakukan sesuatu. Aku akan kembali setelah selesai." Ketika Marianne mendengar ini, dia tidak tahu dari mana datangnya keberanian. Dia segera melepaskan sabuk pengamannya dan berkata dengan tegas, "Aku ingin bersamamu." "Oke," Charlie mengangguk, membuka pintu terlebih dahulu dan keluar dari mobil. Bab 4479. Marianne juga membuka pintu dan berjalan ke bawah, melihat ke kiri dan ke kanan, dan bertanya pada Charlie, "Kita pergi kemana?" Charlie melihat jalan menuju gunung, dan berkata, "Kita turun saja dan lihat." Marianne bingung. Secara logis, jika ada pria lain membawanya ke tempat liar seperti itu, dia tidak akan pernah setuju. Tapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk percaya pada Charlie. Jadi, dia mengikuti Charlie ke bawah. Melihat Charlie dan Marianne benar-benar masuk ke dalam hutan, Dillion meraung dengan marah, "Ayo keluar. Aku harus membunuh makhluk sialan itu." Selusin orang dengan cepat keluar dari 3 mobil. Mereka mengikuti Charlie dan Marianne. Hong Kong ada di Cina. Saat ini sedang musim panas. Pegunungan dan hutannya sangat lebat. Berjalan di dalamnya hanya bisa melihat sinar matahari yang menerobos melalui dahan dan dedaunan yang lebat. Marianne mengikuti Charlie ke kedalaman hutan gunung. Dia, yang awalnya relatif tenang, juga merasa menyesal karena masuk lebih dalam dan lebih dalam. Setelah akhirnya berjalan ke daerah yang medannya melandai, dia bertanya pada Charlie, "Kamu mau membawaku kemana?" Charlie melambai padanya dan berkata, "Berdiri di belakangku." Marianne bahkan lebih terkejut. Begitu dia berjalan ke arah Charlie, dia mendengar suara gemerisik dari belakang. Dia mengira itu adalah sejenis binatang buas di gunung. Dia cepat-cepat menoleh untuk melihat. Setelah beberapa saat, lebih dari selusin orang keluar dari hutan satu demi satu.
Apalagi belasan orang ini semuanya adalah pria berotot dengan perawakan yang kuat. Mereka semua bertato. Sekilas mereka terlihat seperti anggota gangster. Marianne langsung gugup dan hendak segera menarik Charlie pergi. Namun dia melihat Dillion mengikuti dengan wajah gelap. Ketika Dillion melihat Charlie dan Marianne, dia mengertakkan gigi dan memarahi. Pasangan sialan. Ada banyak hotel di Hong Kong. Apa tidak cukup untuk kalian berdua tidur? Kalian ingin bermesraan di tempat seperti ini di siang bolong? Marianne tidak peduli untuk marah dan bertanya dengan dingin. Dillion, apa yang kamu lakukan? Apa yang kuinginkan? Dillion membentak dengan marah. Aku ingin bercinta denganmu. Kamu masih bertanya apa yang kuinginkan? Sialan, kamu sangat pendiam sepanjang hari. Tidak pernah aku kira kamu begitu vulgar. Marianne berkata dengan marah. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dillion mengertakkan gigi dan berkata, saya berbicara omong kosong. Kamu bersama seorang pria liar datang ke sini untuk bermesraan di alam liar. Kamu masih menyebut saya omong kosong. Saya mengejar kamu bertahun-tahun. Sialan. Saya akan bermesraan denganmu nanti. Setelah aku selesai denganmu, aku akan membiarkan saudara-saudaraku berurusan denganmu. Kamu akan bahagia. Wajah Marianne memucat. Meskipun seluruh tubuhnya gemetar, dia masih berani berkata, beraninya kamu. Dillion melengkungkan bibirnya. Tentu saja saya berani. Saya tidak percaya saya bisa membuat kamu merasakan keterampilan saya. Charlie berkata dengan dingin saat ini. Nak, apa ibumu tidak mengajarimu bersikap sopan saat berbicara dengan perempuan? Dillion memandang Charlie dan mencibir. Sialan, aku kesal denganmu. Aku belum puas denganmu. Beraninya kamu berlagak denganku. Ini Hong Kong, bukan daratan. Tidak peduli sehebat apa kamu. Kamu harus tunduk padaku di Hong Kong. Charlie bertanya sambil tersenyum. Apa? Aku dengar maksudmu. Aku harus tunduk. Ayo kita selesaikan masalah ini. Sial, teriak Dillion dengan marah. Sekarang sudah terlambat. Sial, aku datang ke sini untuk menyingkirkanmu bajingan. Setelah itu, dia langsung berkata kepada orang-orang kuat di sekitarnya. Sialan, pukul dia sampai mati. Ketika sekelompok orang kuat mendengar ini, mereka segera menghampiri Charlie. Melihat situasi ini, Marianne tanpa sadar berdiri di depan Charlie dan berkata, Dillion, kalau kamu berani menyentuhnya, aku akan memanggil polisi agar mereka segera menangkapmu. Charlie menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, ayo, kamu berdiri saja di belakangku. Jangan sampai terluka. Bab 4480. Charlie dengan santai membuat Marianne sangat gugup. Menurut pendapatnya, bagaimana Charlie bisa menjadi lawan selusin orang ini? Orang-orang ini terlihat seperti orang-orang dari Triad. Masing-masing mereka bisa membunuh tanpa mengedipkan mata. Dan jika mereka benar-benar bertarung, Charlie akan terbunuh. Dan kelompok orang kuat ini melihat Charlie berdiri berpura-pura agresif saat ini. Mereka semua menunjukkan wajah yang mengerikan. Saat ini, Dillion berkata dengan ekspresi jijik. Anak baik, kamu benar-benar bajingan. Kamu sekarat, dan kamu tetap tidak lupa berpura-pura agresif di depan wanita. Charlie berkata sambil tersenyum. Kita belum tahu siapa yang akan mati. Tapi kalian gerombolan tentara udang dan jenderal kepiting lebih buruk daripada anjing di mata saya. Pemimpin pria kekar di seberang meraung dengan marah. Sialan, kami dari Triad. Beraninya kamu tidak menghormati kami. Charlie berkata dengan ringan. Apa? Kamu masih belum yakin bahwa kamu tidak sebaik anjing? Anak buah di sebelah lelaki kuat itu mengutuk dengan marah. Persetan. Saudara Wuji adalah kebanggaan Triad kami. Kamu seharusnya berlutut dan bersujud mengakui kesalahan. Charlie tersenyum dengan jijik. Ternyata Hanai ayam tulang hitam. Benar-benar lebih buruk daripada seekor anjing. Saudara Wuji tampaknya telah mengalami penghinaan besar. Dia menunjuk Charlie dan berteriak histeris. Aku akan membunuhmu. Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas menuju Charlie. Dan meninju Charlie langsung di pangkal hidung. Dia adalah salah satu andalan Triad. Dia memiliki kekuatan yang besar. Dia telah bertarung di banyak pertandingan tinju di Hong Kong.
dan memenangkan lebih dari setengahnya. Menurutnya, pukulannya ini sudah cukup menjatuhkan Charlie ke tanah dan memercikkan darah di tempat. Dan dia sendiri dapat menggunakan kekuatannya untuk membuat Charlie membayar harga darah untuk ucapannya barusan. Dan juga akan memenangkan hadiah pertama di depan Dillion karena pukulan pembuka. Namun, perkembangan selanjutnya berubah 180 derajat dari harapan. Dengan senyum di sudut mulut Charlie, dia memandangnya tanpa bergerak, dan hanya berkata, "Beraninya kamu bertindak lancang di depanku." Begitu kata-kata itu jatuh, kepalan tangan saudara Wuji juga tiba. Charlie, yang tidak melakukan gerakan apapun, tiba-tiba meninju kepalan tangan lawan. Pukulan ini secepat kilat, dan tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang bisa melihatnya dengan jelas. Beberapa saat kemudian, dengan dentuman, serangkaian suara pecah seperti tiang bambu dibelah, dan pria itu melolong. Seluruh lengannya benar-benar hancur saat ini, dan ekspresinya sudah sangat terdistorsi oleh rasa sakit. Di sisi lain, Charlie terlihat santai, seolah pukulan tadi tidak ada hubungannya dengan dia. Melihat air mata menyakitkan Brother Wuji mengalir, Charlie mencibir, "Ini andalan kalian." Kali ini, penonton terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa saudara Wuji yang terkuat akan dilumpuhkan oleh pukulan lawan. Dillion mundur 2 langkah dengan ketakutan, dan berteriak kepada yang lain, "Dan bunuh dia bersama. Aku akan memberi kalian 10 juta. Di bawah hadiah besar, pasti ada seorang pemberani." Meskipun yang lain terpana dengan penampilan Charlie barusan, mereka segera bergegas menuju Charlie ketika mendengar Dillion menawarkan hadiah 10 juta. Mereka beranggapan bahwa meskipun Charlie sangat kuat, tidak akan mungkin mengalahkan lebih dari 10 orang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.